lalu dengan NIM 2314201102. Saya dari kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul materi infeksi saluran kemih. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan definisi infeksi saluran kemih. Definisi. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi kedua tersering pada tubuh manusia setelah infeksi saluran pernafasan. Penyakit infeksi saluran kemih ini erat kaitannya dengan personal higien yang bisa disebabkan kondisi kamar mandi yang tidak bersih dan membiasakan menahan kencing. Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi adalah salah satu infeksi bakteri yang paling umum ditemui dalam praktik klinis. Penyakit ini terutama menyerang saluran kemih bagian bawah, melibatkan kandung kemih dan struktur terkait. Berbeda dengan infeksi saluran kemih dengan komplikasi. Kasus tanpa komplikasi terjadi pada individu sehat yang tidak memiliki kelainan struktur saluran kemih atau penyakit penyerta yang signifikan. Tanda dan gejala. Yang pertama yaitu ada keinginan untuk buang air kecil yang terus terasa. Yang kedua ada rasa nyeri atau sensasi panas ketika buang air kecil. Yang ketiga, urin keruh dan berbau tajam. Yang keempat, ada sering buang air kecil. Yang kelima, urin yang berdarah atau bernanah. Dan yang keenam, pada wanita umumnya pasien akan merasakan nyeri panggul, terutama di pusat panggul dan area tulang sekitar kelamin. Pada penyebab infeksi saluran kemih, yaitu ada 9 penyebab infeksi saluran kemih. Dan yang pertama, infeksi bakteri. Yang kedua, tidak membersihkan kelamin dengan benar. Yang ketiga, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang keempat, kurang minum air. Yang kelima, sistem imunitas menurun. Yang keenam, penyakit menghambat urin. Yang ketujuh, penggunaan alat kontrasepsi. Yang ke-8, pemasangan kateter. Dan yang ke-9, sedang menjalani kehamilan. Patofisiologi. Pada kebanyakan kasus, patofisiologi infeksi saluran kemih atau urinary tract infection dimulai ketika uropathogenic Escherichia coli atau dengan singkatannya UPEC masuk ke saluran kemih melalui meatus tractus urinarius sebelum naik ke uretra dan lumen kandung kemih. Infeksi yang terisolasi di kandung kemih dan saluran kemih bawah tanpa tanda dan gejala disebut sebagai cystitis umplicatum atau cystitis simplex. Yang pertama ada pyelonefritis, dapat menyebabkan demam tinggi, nyeri pinggang yang parah, mual, muntah, dan bahkan infeksi sistemik yang mengancam jiwa. Yang kedua, sepsis, dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah, kegagalan organ, bahkan kematian jika tidak segera diobati. Yang ketiga, infeksi berulang, dapat menyebabkan kerusakan jaringan saluran kemih dan memerlukan penanganan jangka panjang. Yang keempat, infeksi pada pria. Infeksi saluran kemih pada pria dapat menyebar ke prostat dan menyebabkan prostatitis, yaitu peradangan pada prostat. Prostatitis dapat menyebabkan gejala seperti nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, dan gangguan seksual. Infeksi saluran kemih pada wanita hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, bayi lahir prematur, atau infeksi pada janin. Yang keenam, kerusakan ginjal jangka panjang.
Infeksi saluran kemih yang sering terjadi atau tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang. Kerusakan ginjal dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan memerlukan perawatan medis intensif. Yang pertama, diagnosis klinis infeksi saluran kemih cukup ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang khas. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mencari faktor risiko dan pencernaan terapi. Yang kedua, darah lengkap adalah pemeriksaan penunjang yang penting. Gambaran leukositosis akan dan meningkatkan laju edap darah akan menunjang diagnosis infeksi kuman pada pasien. Yang ketiga, tes fungsi ginjal dilakukan untuk mengetahui apakah sudah terjadi komplikasi ke ginjal pasien. Tes gula darah disusulkan untuk mengetahui apakah mungkin pasien sudah menderita diabetes mellitus yang membuat pasien lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Kesimpulan saya adalah infeksi saluran kemih penting untuk segera diobati dengan antibiotik yang sesuai untuk mencegah komplikasi yang lebih serius, seperti infeksi ginjal. Penting untuk meminum banyak cairan, menjaga kebersihan area genital, dan menghindari faktor resiko seperti menahan buang air kecil terlalu lama. Jika gejala infeksi saluran kemih persisten atau semakin buruk, segera konsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Terima kasih, itulah presentasi dari saya, Claudia Angelika Pelealu. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan bukan milik manusia. Terima kasih, Shalom.